Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Babang kok gitu, Bu? Karena tidak semua orang yang punya itu. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Ada yang flu, ada yang rangki-rangki badan, ada yang musim-murik, ada yang darah tinggi, macam-macam. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Sampai tarui saya waktu itu. Memang sibuk dengan kehidupan dunia kau. Lama-lama hari sibuk jo. Memang begitu. Iu bahayu dek mencari hidup, gitu. Dek mencari hidup. Jadi mencari nan kadi tinggal nan kadi bawa. Muah panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah. Kadang dak lo istiqomah do. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Makanya beruntunglah Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam kini kau. Setidaknya beku ada lontong. Ada lontong, Bu? So ada tabaun dembo tadi kan. Baun gulai itulah tabaun gitu kan. Nampaklah bakwan nyanyi itu. Masya Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Surau Nurul Ikhlas. Masya Allah. Padahal lacok kemari kok, cuma lupa juga gitu kan. Suraunya tidak lupa. Surau kok memang langka. Di Pegambiran dulu Surau Zam-Zam. Beliau tidak mau kasih nama musola Surau. Agus. Itu ciri khas awak tuh. Dan anak ambo yang nomor 3 sekolahnya di Surau jo. Pesantren Surau Quran. Yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, anak-anak kita hadirin rahimakumullah. Wirid kiniko sangat luar biasa. Bukan wirid biasa, luar biasa. Biasanya orang wirid itu kan antara maghrib dan isya. Sudah tidak sudah, mau tidak mau, selesai tidak selesai, terdengar azan isya baranti. Gitu. Akiniko sesudah isya, nang kadi tunggu ale ko. Subuh lang kadi tunggu alanya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah biasa, berarti kok kan sesuatu yang disengaja itu. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga awak, anak cucu awak, turun awak semuanya sehat selalu dan istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lain tak terdampak dah Bapak Ibu. Nyeleh awak di sekolah gitu Awak di sekolah tinggi nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambo di Kuranjai alhamdulillah lain tinggi jo. Setidaknya di sekitaran awak gitu kan, di Bumi Lestari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terima kasih Ustaz Ritsi yang telah komunikasikan untuk hadir pada malam hari ini
Sebenarnya hari ini hari duka juga bagi saya, Bapak Ibu. 4 anak saya telah meninggalkan saya, dan 1 istri sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Mohon doanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan boleh cepat sembuh. Ambo, dan sabanan sakit itu ambo sana Pak, tapi yang dirawat beliau. Pandiangnya menceli itu, yang sakit awak dirawat beliau itu. Ya memang begitulah, awak jalani saya duit itu. Dan anak ambo pernah tampil siku dulu Ramadan. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu ya Ustaz ya. Sekarang ananda kita itu, cucu Bapak Ibu itu sudah berada di Mesir. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dia istiqomah, tabah dan sabar. Dan beliau tidak dikontak itu satupun. Kedua-duanya tidak dikontak. Ya bundanya sedang dirawat sekarang. Kau cabanglah bukan nanya kan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Betul yang disampaikan oleh protokol kita tadi, guru kita tadi, walau bagaimanapun ujian dan cobaan bertubi-tubi datang, jangan sampai surui loh awak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh, itu kufur itu. Kalau datang musibah awak makin surui, itu tidak baik lagi itu. Seharusnya semakin daki awak itu. Datang musibah itu bukan urusan awak. Semuanya adalah urusan Allah. Kita tinjau. Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin, kita tinjau sedikit ya. Musibah itu dalam Al-Quran, bencana itu dalam Al-Quran, itu sudah ada disampaikan oleh Allah. Udah ada. Gempa, banjir, galodo, apalagi itu, Gunung Malatui, sedolahnya lah, suami, apa tadi? Sumani, bukan. Tsunami, berarti lain tak lalu ibu dah ya. Kalau suami, kamari gua. Ya, semuanya sudah ada dalam Al-Quran, informasinya. Sudah disampaikan. Kadang awak mungkin tidak tak baca atau baca anggap biasa saya. Coba kita telaah. Ayat yang pertama. Jadi menganalisa kejadian-kejadian itu, apakah tsunami, banjir besar, banjir bandang, gunung meletus, galodo, jangan hanya tinjauan ilmu ilmu alam saja. Oh alam tidak bersahabat lagi. Oh kau memang musimnya penghujan. Kan ada juga kayak gitu tuh. Kau memang angin kini kau berpusat di siku. Macam-macam lah analisisnya. Bolehlah. Tapi jangan jauhkan dari Al-Quran. Jangan jauhkan dari informasi Allah. Nanti jatuh kepada manusia itu anti Tuhan jadinya itu. Karena sudah disampaikan. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22, 23. Ma asaba min musibatin fil ard. Asaju musibah yang terjadi di bumi ini. Wala fi anfusikum. Dan juga pada dirimu, kata Allah begitu. Al-Hadid, boleh dicari nanti ibu. Kalau tidak, didengar kau rekaman ulang balik dia. Illa, kecuali fi kitabin, itu semua sudah dituliskan, sudah tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum manusia itu diciptakan. Sebelum diciptakan oleh Allah, itu Allah telah menetapkan. Awak tinggal menjalankannya lagi. Nah, beko nanti ada hukum sebab akibat tu. Dek sebab iko, ko akibatnya ko. Gitu tuh. Tapi yang jelas, sesuatu terjadi itu sudah menjadi ketentuan Allah. Maka ba'a sikap awak orang yang beriman, sabar. Itu hebatnya orang beriman. Ikhlas. Nurul ikhlas. Ikhlas. Kemudian
tetap berdoa. Dan itu wajib tuh. Sabar. Sabar tuh tinjauannya tuh lain pula itu. Sabar yo. Bukan hanya ucapan. Sabar tuh mampu mengendalikan diri dari yang kita senangi dan juga yang tidak kita senangi. Sabar. Kalau tidak sabar itu bahaya, sangat bahaya sekali. Kalau dalam hadis kursi, kalau ada manusia yang tidak sabar, malam tardo biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala ni'ma'i. Apa kata Allah? Siapa yang tidak redo atas ketentuanku, malam tardo biqada'i, tidak redo atas ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala ni'ma'i, tidak syukur atas nikmatku. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahtis samawati wal ard. Silakan keluar. Diusir itu. Keluar dari kolong langit dan bumiku. Maka mau ke baik. Kepiaman. Kamu saja itu. Ke pulang kampung. Sama saja itu. Semuanya milik Allah. Edo, sabar, syukur. Itu hebatnya orang beriman tuh. Dia harus sabar. Sabar tuh tetap aktif awak. Kalau ada kejadian bencana, musibah, selamain diri. Banjir bandang tiba awak tagak itu. Yo mati dibuatnya. Itu tidak sabar tuh doh. Tidak bisa kayak gitu. Harus selamain diri. Gampori paiwa. Kaburwa. Itu caranya. Manusiawi itu. Lah berusaha wa karena itu baru itu namanya tawakal. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Usaha dulu maksimal mungkin baru sarahan. Nah, itu caranya. Jadi, Ibu dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid kok musibah itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah. Maka harus sabar, redo dan ikhlas kita menerimanya. Nyodoyo bagai namanya keluh kesah. Nggak boleh. Kita doakan saudara-saudara kita yang andaikan ada yang wafat, yang meninggal, yang anyui, albosobok sampai kini, yang tertimbun bagai itu adalah syahid. Syahid. Betul kata Rasul syahid itu. Syahid itu ada 5 kriterianya. Bukan hanya ibu-ibu yang melahirkan wafat, bukan hanya itu yang syahid. Mati tenggelam, syahid itu. Diampuk sesuatu, nah itu yang galodo tuh. Diampuk batu, diampuk tanah, ini semacamnya, tak timbun, syahid itu. Tianyui, syahid itu. Maksud ibu-ibu yang melahirkan yang wafat itu. Jadi kita doakan semoga keluarga sabar, tabah, dan tetap selalu mohon ke Allah yang terbaik untuk tidak terulang kembali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maka pada ayat ke-22, 23-nya Allah sampaikan likaila ta'sau ala ma fatakum. Kami jelaskan itu semuanya kata Allah, ya musibah, galodo, bencana, banjir besar, banjir bandang dan lain-lainnya, supaya kamu jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan terlalu gadang hati, gembira terhadap apa yang datang kepadamu. Karena semua itu adalah sudah menjadi sunatullah. Tidak bisa indah itu. Boleh nanti ditinjau Al-Hadid surah Kalimah 7 ayat 22 ayat 23. Ada informasi dalam Al-Quran. Jadi supaya jangan sampai ada yang tidak menerima, jangan menyalahkan Allah, menyalahkan orang yang tukang pala hutan tuh boleh tuh. Bang kok gitu? Karena memang ada dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 1. Jadi banjir bandang itu penyebabnya hutan dibabat. Itu pasti itu.
zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini bukan pendapat saya itu. Kata Allah, lah nampak kerusakan fasad di darat, di laut, diulah perbuatan ID, tangan manusia, bukan tangan Allah. Al-Quran, surah Ar-Rum, surah 30 ayat 1. Di kalau ada banjir bandang, di garah-garah manusia rakus, iyo. Pasti itu. Dulu, sangat jarang banah banjir itu. Kalau ada yang banjir, paling cie-cie, ndak lo banyak dah. Kapatang ko banjir patang ko, ndak banjir air do. Luluak. Kalau bahasa kampung ambo luluak nama tu mah. Lumpur. Ndak percaya salik lah. Ambo calik mana? Pai ambo ka setebah lain nak kecek urang tu ko. Nan jembatan patah tu. Di belakang PDAM tu, Pak. Pai ambo ka situ siap khutbah Jumat. Karena ambo dak kek kompisi ambo saat itu khatib. Mau dia ko. Iyo luluak anyui. Luluak tahu, Bu? Luluak gaca tu Semua hidup yang belum pernah mencari kayak gitu do. Biasanya kalau ayelah sudah banjir tu gabuk namanya tu, gabuk tu lah mulai rada-rada kajanih namanya tu. Kini ndak yo do. Luluak je dan turun bago. Dek karanoa tu kekuatan ndak do di sini itu do. Itu gara-gara manusia rakus itu. Makanya dilanjutkan oleh Allah. Sebab makok seperti itu dipacalian di Allah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Jadi Allah perlihatkan, Allah rasakan bagi mereka itu sebahagian, ndaklah sado itu kepada mereka itu akibat dari perbuatannya. Perbuatan yang tangan-tangan yang jahil tu. Ayah hamba dulu mencari kayu ke raja beliau. Bapak Ibu Karimbo tu, ambo satu dulu tu. Tapi manggesek tu. Bahari babulan dalam mimbo tu. Bilo ke salah saya tu. Ho. Kadang diampuk bagai mato dia anu tu gitu. Badu bertigo. Tu dulu. Kalau kini sehektar tu sebantanya tu. Tu rinso, apa namanya tu? Lain dak lalok ibu dia. Lalok ibu ko kami abian lontong tu. Tu manusia yang rakus tu. Asia ada backingan itu. Ambo tahu. Daerah kampung ambo kayak gitu. Sama sebulan ko nolem ko YouTube kan. Dia memang kayak gitu. Beko truk keluar beko tu. Kayu tu. Batang ni bayar dia banjir sebelum niko ko. Nelpon ke padang, wah seru buya ma ko kan itu balai. Sunatullah mah jalani salah. Kayu kan banyak keluar di situ. Mau buya tahu, ndak percaya saya lihat itu. Datang orang-orang pengawas dari kehutanan, yang telepon dalam. Aman dulu. Ada pengawasan. Yang lah main HP aja gini kok. Dan itu ndak perlu ditutup-tutupin lah. Memang kayak gitu. Jadi, kalau kejadian-kejadian seperti itu, akibatnya tuh rakyat masyarakat yang tidak salah. Yo awakku lah nang kanai, nang di bawah ko. Padahal tangan-tangan jahil tuh yang membuat. Kok ke ditabang, itu ndak mencari makan mereka tu do. Ndak mencari makan tu do. Sampai 7 turunan tu. Kok ke ditabang, tanam balik ya. Itu caranya. Ikut tabang babat. Kadang membuat anu dia itu bagai. Lah sekian hektar gitu kan. Buat tambang lah, buat inilah, buat itulah, macam-macam. Ya bisa sudah. Saya lihat tu. Ada hal buat turun tu saya lihat tu. Lah botak dia itu sedua tu. Di siko dah nampak tu. Anak je mata macam lihat. Turut kan ni.
Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, awak ndak ada kekuatan do Bapak Ibu. Awak ndak ada apa-apa do. Awak ndak pejabat. Bagi Bapak Ibu yang pejabat, tu ingi-ingianlah. Dan Allah telah memberikan informasi banyak dalam Al-Quran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu kata Rasul. Kalau ada nampak kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Tangan itu kekuasaan di dalam ilmu tafsir. Tidak bisa kalau tidak dengan kekuasaan itu. Harus dengan kekuasaan. Usia dengan kekuasaan itu, ya RT, di lingkungan RT, RW, lingkungan RW, camat, lurah, bupati, alai. Kalau ada kemungkaran di lingkungan RT itu, Pak RT, Ibu RT wajib mencegah. Kalau enggak, Bapak RT, Ibu RT dielo dulu sudah kena rako. Harus tahu awak di lingkungan awak. Harus steril. Kalau ada yang judi, ada yang maksiat, itu cegah. Kalau ada yang zina, janda kembang, laki-laki keluar masuk ke situ. Hati-hati tu. Sampai puluh rumah itu nyu makan tu. Kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Awak rajin ya sujud tarawih, tapi orang zina di samping rumah awak. Kayaknya berlalu. Masih ada itu, ya wali kota. Dia itu gubernur. Punya peran masing-masing, aparat penegak hukum. Dan itu wajib cegah. Fa'il lam yastati', kalau ndak tahu kata Rasul, fa bilisani, dengan lisan. Kau lah gini kau. Ustaz, guru, buya, dai, sampaian, seru umat tu. Para guru, para dosen, sampaian di sekolah-sekolah, didik anak, didik mahasiswa dengan cara baik, supaya nyendak terjebak ke dalam arena itu, maksiat tu. Itu kan maksiat itu. Akibat maksiat itu, masyarakat yang tidak salah. Mohon maaf Bapak Ibu, memang gak flu itu kan. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, kalau musibah itu datang, nyo ndak pilih-pilih doh. Oh, kau rumah Pak Ustaz kau ndak usahlah. Ndak doh. Oh, kau rumah buya kau, ndak doh. Asal datang gampo nyoyak sedolah Ndak doh cerita itu doh. Mau Ustaz. Kadang mau Ustaz tu di pusat gampo tu kan cair tu kan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah, berselindunglah, peliharalah dirimu, begitu kata Allah. Al-Anfal surat 25. Dari musibah, bencana, malapetaka yang bukan hanya menimpa khusus orang-orang zalim di antaramu. Jadi kalau ada kezaliman di tempat awak Bapak Ibu, itu yang digulung dek musibah, dek bencana itu bukan hanya orang zalim tu. Sadualah Contoh, awak kini kau sedang letih kapal Sumatera Barat. Yang kanai kini kau Sumbar, Riau, Jambi, Aceh, Sumut, sungai Tora, si Tora itu kan sama tu, air tu, apa yang turun tu, lumpur itu, yang tu, tidak lumpur tanah, dulu, itu, gara-gara hutan tu itu. Jadi kalau seandainya musibah tu datang, nyeguluang sadonyo. Rumah Ustaz, ndak rumah Ustaz sama. Awak kau sedang di kapal, sedang balai di Telawi. Tahu-tahu di tengah lawi itu ada beberapa orang yang melubangi kapal tu. Nyo ingin ambil air lah, air habis untuk minum, untuk mandi, untuk alah. Macam-macam saja alasannya. Nyo lubangi kapal tu. Kawak padiannya melubang kapal tu, atau awak cegahnya. Oh cegah. Kalau ibu cegah, ibu masuk ke dalam kandang ketumbin. Kemana awak?
nyo kuruang awak, nyo pidanaan awak, nyo penguasa mah. Kalau apa dia, indak yang melubangi kapal itu saja yang akan tenggelam doh. Saduala penduduk kapal itu mati itu, tenggelam tuh. Ah, tuh kalau musibah tuh. Jadi kalau ada yang pilih-pilih musibah tuh keajaiban itu. Datang longsor, tahu-tahu di bawah tuh rumah, sawah, ndak ada. Ah, tuh keajaiban itu. Rahasia ilahi itu. Datang apa kan tsunami. Tapi itu biasanya pukul rata itu. Karena itu udahlah hukum malam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu lah jam ndak lontong lah dingin lah pokoknya. Dongeng ya. Bapak Ibu, sabanahnya Allah telah berjanji sama kita. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. 2. Jikalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Hanya 2. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Nah, itu kata Allah. Allah tuh maha adil. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, aku akan turunkan berkah. Bukan musibah. Bukan bencana. Berkah. Dan akan keluarkan dari bumi. Namun bagaimana kata Allah? Walakin kazzabu. Itu lanjutannya. Ayat 96 Al-A'raf. Akan tetapi manusia itu kebanyakan adalah kizib. Panduto. Panduto gadang. Lah panduto gadang oleh. Ndak sadonyo dah Bapak Ibu ya. Nah. Sebahagian. Apa kata Allah? Fakhsnahum bima kanu yakzibun. Maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ah, balik kan? Bukan perbuatan Allah, perbuatan manusia. Jadi tidak usah menyalah-nyalakan. Menyalahkan angin, menyalahkan alam, menyalahkan gunung, menyalahkan cuaca dan segala macam. Tidak perlu. Salahkanlah manusia yang rakus. Kalau ingin menyalahkan yo. Salahkanlah penguasa yang tidak bertanggung jawab. Mengapa dibikin, mengapa didukung, mengapa tidak dicegah. Cukong-cukong tu. Itu caranya. Ini sudah awak sana kini kau kanlah bagalanggang jemaat orang banyak, bercamin jemaat hari kau. Tidak perlu disuruh-suruhan ada. Jadi kejadian itu tu, tidak usah menyalah-nyalahkan lagi pada alam. Sudah menjadi kini kau namanya tu, lah nampak dewa tu. Kini benahi saja ke depannya, itu yang perlu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 1 tu ujungnya la'allahum yarji'un. Agar mereka tu kembali. Kembali itu artinya jangan tabang je hutan tu. Jangan buat je kerusakan. Jangan buat je fasad tu. Kalau nampak dia Bapak-Ibu tu. Dan ini semuanya Al-Quran sumbernya. Jadi bukan kecil-kecilan pun mengada-ada bukan. Buya tu ada dosanya tu Al-Quran. Allah telah menyampaikan. Penyebab ni pembahasan terakhir. Penyebab azab musibah malapetaka itu datang. 1. Manusia kurang bersyukur. Bukan tidak bersyukur, kurang bersyukur. Al-Quran surah An-Nisa 1-7. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Kenapa Allah akan mengazabmu?
In syakartum wa amantum, jika bersyukur dan beriman. Kalau manusia bersyukur, aku tidak akan azab, kata Allah. Azab itu tidak akan tiba, itu pasti itu. Kalau beriman, berarti syukur dan iman perlu diperbaiki. Dan belum pernah datang ke surau lelai. Rumah balanci-lancian je surau. Ndak yo tiba do. Awak pakak indak badan gadang. Bekonya tarik cabik dia Allah kata ha, ndi baru. Onde-onde duwe. Azan Ustaz Ziko bapa dia saya. Kunjungi, datang kamari. Jadi ibu-ibu yang di rumah, yang pensiun-pensiun, yang lah di rumah tu, kalau tadangan suara azan 24 jam waktu tu dijago lelo, salat berjamaah ke surau, wajib. Hukum diri awak tu. Ambo kayak gitu dengan keluarga Bapak Ibu. Saya hukum. Kalau kamu ndak berjamaah, awas. Disuruh salatnya 27 kali. Menggaretek kaki itu kok. Salah kan? Tapi begitulah mengancam tu. Jadi kalau latarangan suara azan Bapak Ibu yang di rumah, datang ke surau le. Jangan pakai ilmu basi saya. Si pakak saya. Beko memang betul-betul pakak kok ha. Dalam Al-Quran kan ada tu. Imam awak aja nyebut tu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam. Khatam tu kunci. Sakunci-kunci. Atas apa? Hati mereka. Summum bukmun. Kan ada tu. Pakak. Sawana ndak talingo nang pakak ada bu. Hati. Bisu. Ndak idua do. Ndak mato yang butuh do. Apa? Hatinya. Kalau hati yang lah pakak, yang lah bisu, yang lah butuh, ndak do cialah hal itu do. Itu hari itu sanayannya sedolah itu mah. Memakai prinsip hati gote halal haram hantam tarwih. Nyogiliang sedolah itu mah. Punya orang punya nyo tu mah. Ini orang ini nyo mah. Nyo ndak do lah sama sawah aja matang. Awak kita berserindung ke Allah, jangan sampai itu datang ke awak dan keluarga awak. Datang wirid pengajian, datangi. Solat berjamaah. Ndak do wirid do, siap solat maghrib tu udah duduk sesiko. Baca Al-Quran, mangan di rumah, nonton TV, itu maksiat itu Bapak Ibu. Nonton TV itu maksiat itu. Makanya ambo saja dibutuh balik, TV ndak ada di rumah lah do. Mau kasih ndak duit gitu kan. Ini ada. Karabang lah, talatak gini mah. Ndak duit lah. 2007 balik, startnya. Sampai hari kini. Itu caranya. Kalau ndak dihukum diri awak tu ndak akan bisa. Tinggal. Boleh awak lah bomu kok kemana awak le. Ndak kan sudah ada awak dunia kok do. Sudah ada awak do. Awak lah pensiun kok kemana? Bapak kerja sedunia tu. Tidak bisa. Bapak Ibu, perjalanan awak panjang. Panjang bu. Buktinya, hari akhirat itu, jangankan akhirat, alam barzah saja, sampai hari kini, sampai hari kini, manusia yang mati itu masih dalam barzah. Lah bara tahun tu. Lah bara puluh tahun, ratusan tahun, lah ribuan tahun. Jadi mencari yang lama tu, kehidupan yang lama, memang di kehidupan yang pendek kok Bapak Ibu, dunia kok. Memang kesiko. Arugi sangat lah manusia tu, dia kesempatan ni duit, tapi tidak dipagunuan elok tu. Sibuk jo dunia saja. Awak tidak dilarang doh, tetapi jangan sampai lupa. Carilah, silakan. Wa bataghi fima atakallah. Kalau di situ akhirat dulu tuh. Wala tansa nasibaka minad dunia, baru tarik ke dunia. Begitu caranya Bapak Ibu.
Alhamdulillah, ambo bersyukur Bapak Ibu. Wirid siap bisa ko ibu-ibu merdeka bapak ko tuh langka tuh. Memang langka. Orang wirid itu kadang tak kaja-kaja sebagai. Lah tuh, mulai. Peklah. Lama warna ustaz tuh. Itu kaitu saja sampai. Memang itu kaitu sampai Ibu. Al-Qur'an dok kau tambah ko do. Jangan diaruk dulu. Al-Qur'an dak kau tambah, salat dak kau tambah, rukun iman, rukun Islam dak kau tambah. Nah, kini nanado tu saya sempurnakan. Sadang itu le ndak selesai je dah. Baca Al-Quran ndak lurui dah. Nah, maka benahi saja yang ada. Lah Bu, maju lah Bu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi penyebab azab itu datang kurang bersyukur. Yang kedua, penduduk bumi banyak yang ingkar. Nah, sudah Ibu, ambo berhenti le. Orang lah mau kan? Lah 35 menit. Ndak, ambo apaan supaya anu lah buka. 35 menit. Nah, alunya sudah lontong dah. Penduduk bumi sudah banyak yang ingkar. Begitu kata Allah. Cari keingkaran kini di mana-mana. Di mana-mana keingkaran. Keingkaran hukum Allah. Keingkaran sesama manusia, manusia yang ingkar. Anggo orang kini kok ndak baharago loh doh. Waragu anggo ayam meninggal le. 30 berapa kini sekilo? 35 sekilo. Nyambi oto nyontak ya. Ti. Awara tu. Tapi jangan salah lo anak tu. Ayahan salah tu mah. Batu ndak dididik dulu dengan cara elok. Jadi kalau ada anak nakal, kuncinya itu saja Bu. Ada anak nakal, anak cingkah orang parangaya, tangka anak tu. Ayah jo mandean salah. Batu, ndak dididik lo elok. Karena anak tu mencontoh pada orang tua. Ndak usah disalahan anak. Deh tangka wana, berarti ayah mandi tangka tu mah. Itu caranya. Didik dengan baik insya Allah. Insya Allah dijamin. Dijamin. Makanya kita 3 rumah tu ndak lapi dah Bapak Ibu dalam mendidik anak. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Di mana kita ceramahkan itu tuh. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Nanti go rumah tu jangan sampai tinggal dalam mendidik anak. Insya Allah sukses tu, dijamin. Karena dibawa bercermin kepada orang dulu kayak gitu. Inyi dulu kayak gitu aja. Para nabi dan rasul kayak gitu aja. Ndak lepas dari itu. Para khalifah juga kayak gitu. Saya lihat Buya Hamka di mana? Inyi para B, inyi canduang. Guru-guru awak. Dr. Muhammad Nathir, di mana beliau lahir? Dari rumah tangga yang baik, rumah ibadah yang baik, rumah sekolah yang bagus. Tuh, Gor Raja Agus Salim tuh sampai gini kan tanamu gor-gor itu. Agus Salim tuh. Sampai beliau wafat pun masih ngontrak-ngontrak. Tapi beliau adalah bara bahasa yang keluar ke saya, ampe balik bahasa yang beliau kuasai. Dengan modal apa? Janggui. Janggui semua dalam beliaunya. Tapi tidak ada yang mau kutiak saudara pun. Diplomat-plomat luar negeri itu. Ah tuh. Jadi didik anak awak, Bapak Ibu, didik. Kalau tidak bisa ditampai awak, suruhnya keluar. Ah itu caranya. Makanya anak ambo mau suruh keluar saudaranya. Tidak usah dake orang gaya. Dake ketiak kau nak kagadang doh. Kau jadi orang. Nah, harus jadi orang. Lain jadi orang aja, tapi ya orang-orang gitu kan. Sempurna lah gitu kan. Harus kayak gitu Pak Ibu. Harus gitu. Nyu merantau, Minang kan harus merantau. Jadi penduduk bumi sudah banyak yang ingkar, seluruh keingkaran sudah ada di mana-mana, maka itu salah satu penyebab bencana musibah datang. Jadi oleh sebab itu perlu awak sangat ekstra hati-hati dan waspada. Di mana-mana keingkaran sudah ada sekarang. Jangan sampai anak-anak awak terjebak ke situ. Yang terakhir, yaitunya penyebab musibah datang itu manusia sudah banyak yang berbuat zalim. Baca lihatlah kezaliman di mana-mana sekarang. Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 45. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun. Berapa banyak kota-kota yang telah kami binasakan kata Allah Subhanahu wa taala yang penduduknya sudah banyak berbuat zalim.
Tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap. Tembok menutupi atap. Nah, baca rutu. Tembok kok naik kate. Itu ndak perbuatan manusia itu doh. Kekuasaan yang maha kuasa itu. Jadi tembok menutupi atap. Kan babalian tuh. Tembok kan di bawah kok, di bawah tok kok. Nah, sama kayak gitu tuh. Jadi turun sadonya yang di puncak-puncak bukit itu, bukit nuang-nuang tuh. Kenapa? Karena kezaliman manusia. Kok kepetang adon masuk ke WA awak ke apa itu. Baru selesai gampu baru nyola di sekolah lihat. Kan kapindiang tuh. Baru selesai baru berduka aja orang baru merah juga iya itu tuh. Nyola hoyak lo di sekolah lihat tuh. Cara itu. Di Padang tuh. Nyurang Minang aja itu. Malu awak sana kadang Bapak Ibu. LGBT gini kok di Sumbarko 18.000 lebih. Narkoba sangat luar biasa. Awasi anak-anak awak Bapak Ibu. Awasi, tanggung jawab masing-masing. Lah Bapak Ibu, kamu enggak wangi tuh Ibu menyampaikan saja gitu kan. Cuma suaramu memang kareh gitu kan. Enggak pakai mic, enggak salah bisa. Ada tanya Bapak Ibu boleh sabar lontong berjalan. Kau ndak makan lontong oleh. Kau ndak mau pulang leh. Kamu ke rumah sakit Bapak Ibu. Karena istri kamu sedang di rumah sakit. Amin, amin, amin. Doa memohon maaf, mohon doanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan beliau kelelahan, gitu kan. RSUD Ibu. Tadi Ibu camat lah ke situ, pergi membesuk, gitu kan. Alhamdulillah sudah dari Ahad kemarin beliau masuk. 3 hari itu di ruangan intensif tidak bisa ditengok. Ambo pun masuk diperhitungkan sama dokter gitu kan. Masuk sontak keluar. Tadi malam baru alhamdulillah lah keluar dan sekarang sudah berada di bangsal bisa diapakan dengan sanak-sanak yang banyak. Baik Bapak Ibu demikian saja. Mudah-mudahan tolong sekali lagi Bapak Ibu, ambo mohon tolong sekali lagi. Kalau ada wirid datang kemari, ajak yang lain sama-sama. Tugas awak mengajak Bapak Ibu, amu ndak tugas awak tu doh. Amu alhamdulillah ndak coba adoh gitu kan. Tapi ajak tarui, beko awak dinyanyi kau kan namu itu gitu kan. Ajak anak cucu awak salat jamaah taruh ya bersama jago di siko. Insyaallah selagi kalimah Allah bersenandung di sini, Allah akan hindarkan dari bala musibah dan bencana. Itu hadis kursi yang menyatakan itu. Demikian saja, alhamdulillah, salah dan janggal mohon dimaafkan. Ustaz Ricci, beliau minta untuk khatib, memang udah berisi, kita udah penuh 2006 ini udah selesai gitu kan. Mudah-mudahan Allah izinkan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi mohon doanya anak cucu kita yang dalam negeri dan di luar negeri, semoga mereka istiqomah dalam mencari ilmu pengetahuan. Alhamdulillah dalam penyampaian namo tadi kok kurang lama mani yang tidak pada tampilnya mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Oleh dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.